Isu seputar status mualaf Richard Lee kembali memicu perhatian publik setelah kabar kepencabutan sertifikatnya mencuat dan langsung jadi bahan perdebatan luas. Polemik ini muncul di tengah tudingan dari Doktif yang menilai proses tersebut tidak sepenuhnya murni. Pihak Mualaf Center Indonesia melalui Hani Kristianto kemudian menegaskan bahwa yang dicabut hanyalah sertifikat administratif, bukan status keislamannya. Langkah ini diambil karena dokumen tersebut dinilai berpotensi digunakan dalam konflik hukum yang tidak semestinya melibatkan lembaga pembina mualaf. Dalam penjelasannya, sertifikat mualaf disebut memiliki fungsi administratif penting, terutama untuk keperluan perubahan data agama pada identitas resmi. Namun, ketika dokumen itu dikaitkan dengan kepentingan hukum, pihak pengurus memilih menariknya agar tidak terseret lebih jauh. Di sisi lain, muncul sorotan terkait status administrasi yang disebut belum diperbaharui, sehingga memicu pertanyaan baru di kalangan publik. Situasi ini akhirnya berkembang menjadi perdebatan panjang, dengan netizen yang berbakti mulai mempertanyakan konsistensi serta tujuan awal perpindahan keyakinan yang kini ikut terseret ke ruang publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya! Dakwa Hani Kristianto cabut sertifikat mualaf Dr. Richard Lee. Gua baru tahu loh kalau sekarang mualaf itu ada sertifikatnya. Lucu ya, untuk melihat keimanan seseorang, apa itu bisa dilihat dari sertifikatnya? Dan apa setiap 5 tahun sekali itu harus diperpanjang? Dengan menyertakan fotokopi KTP dan KK. Nah, kalau orang muslim yang dari lahir aja udah Islam, apa dia harus punya kartu tanda Islam? Kalau nggak punya, ya keislamannya nggak akan diakui gitu. Kalau kayak gitu, gua nggak usah ngaji jauh-jauh, mondok jauh-jauh, tinggal bikin sertifikat Islam aja. Pantesan banyak orang Indonesia yang tertipu. Kalian baru tahu nggak? Atau kalian memang sudah tahu? Mu'alaf itu ada sertifikasinya loh. Ngeri kali. Yes, sertifikasi mu'alaf. Seperti yang baru aja terjadi di Dr. Richard Lee ya. Imbas dari perseteruannya dengan Doktif ya, akhirnya sertifikasi mu'alaf Dr. Richard Lee kabarnya akan dicabut ya. Padahal kita tahu kemarin seberapa hebohnya waktu Dr. Richard Lee mualaf. Katanya usut punya usut, pencabutan ini imbas dari kisruh yang melibatkan antara Doktif dan juga Dr. Richard Lee terkait review produk skincare. Tapi kok malah merambat ini ke urusan personal, privasi, apalagi agama. Padahal memang diselesaikan secara profesional aja nggak sih? Menurut kalian gimana sob? Pencabutan ini apakah sah ya? Karena memang ada komitmen yang dilanggar oleh salah satu pihak ya, Richard Lee atau Doktif. Atau ini cuma pembunuhan karakter aja ya? Drop komentar kalian. Saya ingin mempertanyakan ya, kenapa status mu'alafnya itu dicabut gara-gara dia sering dugem. Padahal kan dugem itu bukan sesuatu yang membatalkan keislaman, kecuali kalau dia masih sering beribadah di tempat ibadah orang lain, oke, itu dicabut mu'alafnya. Tapi kalau sering dugem, untuk apa dicabut? Dia tetap muslim, mungkin keimanannya tidak sempurna, tetapi dia tetap muslim. Jadi kita itu memang harus mempelajari ya, tentang apa saja yang bisa membatalkan keislaman dan yang tidak bisa membatalkan keislaman. Jangan sampai kita mencabut keislaman seseorang gara-gara dia melakukan maksiat. Betapa banyak orang Islam yang dugem, betapa banyak orang Islam yang membunuh, yang berzina, tetapi kita tidak mencabut keislamannya. Hanya orang Khawarij yang mencabut keislaman dari orang yang melakukan dosa besar. Tetapi memang ini lucu gitu, dicabut status mu'alafnya gara-gara dia sering dugem. Nah ini nggak nyambung karena orang Islam juga sering dugem banyak gitu. Jadi dugem itu bukan pembatal keislaman. Kita harapkan orang yang sudah masuk Islam tapi masih sering dugem ya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Dr. Richard Lee dikabarkan sertifikat status mu'alafnya dicabut. Itu salah besar. Karena tentunya di sini kalau seorang mu'alaf, bagi siapapun yang memberikan status mu'alaf, menjadikan mu'alaf seseorang, tentunya harus dibina di sini. Bukan justru dicabut sertifikatnya. Berarti kan tidak jadi dong mu'alaf di sini. Berarti kembali lagi ke agamanya atau kembali lagi ke agama lain. Ini kesalahan yang sangat besar apabila status mu'alafnya Dr. Richard Lee dicabut atau sertifikatnya di sini.
Yang kedua di sini bahwa tidak ada sama sekali hubungannya perkara Dr. Richard Lee yang dijalani sekarang, yang dialami sekarang dengan status mu'alaf di sini. Itu tidak ada keterkaitan sama sekali, tidak ada relevansinya ke sana. Jadi tentunya harus kita bisa memisahkan yang mana mu'alaf, yang mana perkara yang dijalani oleh Dr. Richard Lee di sini. Jadi apabila kembali lagi Bang Syahar mengatakan yang memberikan status atau memberikan nama mu'alaf Dr. Richard Lee dicabut sertifikatnya, itu salah besar. Tentunya harus dibina seorang mu'alaf. Dan sampai sekarang ini bahwa Bang Syahar mengakui bahwa Dr. Richard Lee itu seorang mu'alaf. Oke? Lagi rame soal berita sertifikat mu'alaf Dr. Richard Lee dicabut. Aku sebenarnya nggak biasa nih ikut komentar kayak gini. Tapi karena aku tahu kejadian di baliknya, jadi aku mau coba jelasin supaya nggak jadi simpang siur dan juga berimbang. Waktu itu memang ada rencana dari Kohani untuk datang ketemu sama Dr. Richard. Tapi yang aku tahu dari hari tersebut, kondisi Dr. Richard tuh memang sedang sakit, gak bisa buat dijenguk. Yang aku tahu, Kohani itu mau nitipin Al-Quran ke Dr. Richard lewat PA-nya dokter. Ya, namun karena kondisinya gak memungkinkan saat itu, ya akhirnya pertemuan tersebut gak bisa dilakuin lah. Bahkan sempet tuh dari Kohani ada permintaan tetap masuk, tapi ya gimana? Karena kondisi dokter lagi sakit, ya gak bisa kayak gitu. Nah mungkin karena kecewa, di situ sempat terjadi ketegangan dalam komunikasi, termasuk adanya permintaan untuk mengembalikan Al-Quran yang tadinya mau dikasih, yang kemudian berujung pada keputusan yang sekarang lagi ramai diberitain. Kalau yang aku lihat nih, ini tuh berawal dari situasi yang tidak pas saat komunikasi yang tidak berjalan dengan baik di momen tersebut. Yang aku pelajarin juga, dalam agama Islam, proses seseorang itu sangat personal. Gak bisa ditentuin oleh satu pertemuan, gak bisa juga merubah hanya karena satu kejadian. Yang aku lihat Dr. Richard selama ini, beliau tetap menjalankan nilai kebaikan, menghargai orang lain, dan selalu mengingatkan untuk aku terus berbagi. Kayak untuk sholat, aku pernah kok sholat jamaah di studio, aku bahkan pernah juga sholat jamaah di masjid. Ya, buat apa gitu kita menceritakan ini sholat, ini puasa, kan nggak perlu tahu juga orang kayak gitu. Sebagai sesama muslim nih ya, apa sih pentingnya kita mengulik-ngulik ibadah orang lain? Kita nggak pernah tahu loh isi hati orang lain tuh kayak gimana. Jadi stop untuk berspekulasi soal kepercayaan orang. Meskipun dokter di dalam, aku sendiri di tim diminta untuk tetap fokus di DRL peduli, untuk berbagi, membantu orang. Daripada kita menilai hanya dari satu sisi cerita, mungkin lebih baik kita fokus ke hal-hal baik yang bisa menambah value kita. Jadi ya semoga bisa meluruskan, dan soal keyakinan orang biarin Dr. Richard dan Allah yang tahu, dan kita nggak usah ngejudge. Semoga semuanya bisa dilurusin dengan baik. Anggaplah pencabutan sertifikat mu'alaf Dr. Richard ini adalah bentuk administratif. Apakah pencabutan surat ini harus diumumkan ke seluruh masyarakat Indonesia, atau hanya cuma Dr. Richard Lee aja nih yang diumumkan kayak gini gitu? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Jadi ceritanya itu kan gini, kemarin itu dokter kan ada datang ke Polres Jakarta Selatan terkait dengan dirinya yang memberikan keterangan terkait dengan laporan ke AS, seperti itu ya. Nah cuman ada pembahasan yang disampaikan oleh Doktip ya saat diwawancarai oleh media yang membuat aku tuh kayak jadi bertanya-tanya dan kayak bingung sendiri gitu loh. Nah di wawancara itu Doktip mengatakan bahwasanya ada isu yang sengaja dinaikkan terkait dengan dicabutnya sertifikat mualaf dari Dr. Richard Lee. Ada sengaja yang memperbesar-besarkan itu untuk mengalihkan isu terkait dengan perjuangan Doktip ini untuk supaya ada dikenakan pasal TPPU atas laporan atau atas kasus Dr. Richard Lee. Pertanyaan aku begini, kan Dr. Richard Lee kan ditahan, emang dia tahu-tahuan tuh Dr. Richard Lee sertifikat mualafnya dicabut? Dia kan nggak tahu-tahuan. Nah siapa tuh yang mencabut sertifikat mualafnya Dr. Richard Lee? Nah udah itu Doktip ini juga terus menggaung-gaungkan bahwasannya Dr. Richard Lee ini agar mengembalikan kerugian masyarakat ratusan miliar. Kalau Dr. Richard Lee ini tidak bisa mengembalikan uang masyarakat itu, kembalikan ke negara.
Dan itulah yang diperjuangkan oleh Dr. Oke, kita anggaplah ya Dr. Richard Lee ini dalam kasusnya misalnya nih ya divonis oleh majelis hakim bersalah, misalnya dijatuhi pidana selama misalnya 5 tahun dan denda misalnya 1 miliar atau 2 miliar. Nah, kan denda itu yang harus dibayar oleh si Dr. Richard Lee, bukan negara yang menyita aset Dr. Richard Lee seperti yang diminta oleh Dr. ini atau seperti yang diperjuangkan oleh Dr. ini, agar negara menyita aset Dr. Richard Lee yang telah menipu masyarakat senilai ratusan miliar. Kalau misalnya Dr. Richard Lee tidak bisa mengembalikan uang masyarakat yang ditipu. Menurut kalian gimana? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar.